Asal-usul Laukawar. Di suatu pagi, seorang ibu sedang sibuk menyiapkan minuman untuk keluarganya. Karena hari ini akan ada pesta adat, jadi ibu tidak memasak ya. Nanti kita makan di sana. Si ibu juga mengantarkan teh hangat untuk ibu mertuanya, yakni Nenek Duma. Hari ini ibu di rumah sendiri ya. Saya dan yang lainnya akan pergi ke pesta adat. Oh, Nenek Duma pun terlihat antusias. Pesta adat dilaksanakan hari ini. Pasti menyenangkan sekali. Nenek Duma seketika terbayang akan masa lalunya. Aku merindukan saat-saat indah itu. Aku bisa bergembira mengikuti pesta adat, menari berpasangan, makan dan minum sepuasnya, bahkan berbincang-bincang hingga lupa waktu. Sayangnya, sekarang kakiku lumpuh dan tidak bisa menikmati pesta lagi. Sementara itu, di tempat pesta berlangsung, para wanita paruh baya sibuk menyiapkan meja. Mereka menata makanan dengan rapi. Aromanya lezat sekali. Kira-kira apa ya yang kurang? Aku lupa belum menghidangkan arsik nurung mas. Para pemuda dan bapak-bapak juga sibuk mempersiapkan pesta adat. Mereka bersama-sama menghias sekeliling tempat menggunakan kain adat. Nak, tolong ambilkan kain adat lagi di kotak penyimpanan itu. Baik ya. Semua makanan dan dekorasi pesta sudah siap. Sebelum pesta dimulai, ketua adat pun memberikan sambutan terlebih dahulu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan tanah subur bagi desa Kawar. Hasil panen tahun ini sungguh melimpah. Semoga tahun depan hasil panen kita semakin melimpah. Pesta adat yang selalu dinanti-nantikan akhirnya dimulai. Alat musik pun mulai dimainkan. Para pemuda-pemudi bergerak lincah menampilkan tarian tradisional. Para rakyat bersorak gembira dan mengucap syukur atas hasil panen yang telah diperoleh. Sementara itu, Nenek Duma hanya termenung di dalam kamar. Ia merasa sedih ketika mendengar musik dari pesta adat itu. Sebenarnya aku ingin sekali bisa ikut pesta, tetapi tidak ada yang peduli padaku. Seandainya saja ada yang bersedia memapahku. Hari sudah semakin siang. Waktu untuk makan siang pun tiba. Nenek Duma merasa sangat lapar. Ia berharap agar anak, menantu, dan cucunya segera pulang untuk membawakannya makanan. Namun, ketiga orang itu terlalu asyik menikmati makanan hingga lupa dengan Nenek Duma. Mantap sekali masakan ini. Nenek Duma tak bisa menahan rasa laparnya. Ia pun memaksakan diri untuk bergerak ke dapur sambil tertatih-tatih. Tidak ada makanan sama sekali. Pasti menantuku sengaja tidak memasak karena akan ada pesta adat hari ini. Nenek Duma berada di dapur cukup lama. Sejak tadi, apa yang ia harapkan tak kunjung datang. Ia pun menangis terisak-isak. Bahkan sampai saat ini tidak ada yang membawakan makanan untukku. Sungguh menderita nasibku. Nenek Duma terpaksa mengesot untuk kembali ke kamar karena ia sudah kehabisan tenaga. Di acara pesta, si ayah bertanya pada si ibu. Apakah kau sudah mengantar makanan untuk ibu di rumah? Belum. Sejak tadi aku sibuk berbincang-bincang dengan yang lain. Nanti saja. Baiklah, jangan lupa ya. Tak terasa, hari sudah hampir sore. Si ibu sontak teringat kalau ia belum mengantar makanan untuk Nenek Duma. Gawat, aku lupa mengantar makanan. Maka, ia pun membungkus makanan lengkap
berisi nasi, daging, dan sayur. Ia juga meminta anak laki-lakinya untuk mengantar makanan itu kepada Nenek Duma. Apa yang telah dinanti-nantikan Nenek Duma akhirnya datang. Si cucu memberikan sekotak nasi kepada neneknya. Ini makanan untuk nenek. Terima kasih, Cuk. Nenek lapar sekali. Nenek Duma membuka kotak makanan itu. Ia tak sabar untuk segera menikmati makan siangnya yang terlambat. Namun, raut wajahnya seketika berubah ketika ia melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Nasi yang diberikan tampak berantakan, lauknya bekas digigit. Dagingnya pun habis, hanya tinggal tulang. Pasti mereka sengaja memberiku makanan sisa. Sekujur tubuh Nenek Duma pun gemetar karena menahan marah. Kemudian, ia berdoa kepada Tuhan. Apa yang telah keluarga hamba lakukan benar-benar di luar batas. Oleh karena itu, hamba memohon agar engkau bersedia memberikan hukuman yang setimpal bagi keluarga hamba yang telah menelantarkan hamba. Si anak laki-laki hendak kembali ke tempat pesta. Di sepanjang jalan, ia bergumam sendiri. Aku tidak sengaja menghabiskan nasi milik nenek. Tapi nenek tidak akan marah kan? Pastinya tidak. Memangnya nenek tahu kalau aku yang telah memakan nasinya. Sekarang aku kekenyangan. Anak laki-laki itu tiba di tempat pesta. Ayah dan ibunya pun langsung bertanya padanya. Apakah nenek sudah menerima nasi itu? Tentu saja, Bu. Baiklah, terima kasih nak. Ayo kita lanjutkan pesta sampai malam. Selagi nenek sudah menerima makanan, tentu tidak akan ada masalah. Tiba-tiba saja, langit yang awalnya cerah menjadi bergemuruh. Di saat bersamaan, terjadi gempa bumi hebat. Semua orang yang ada di sana berlari tunggang langgang untuk mencari tempat perlindungan. Ibu, ayah, tolong aku. Aku takut. Para penduduk desa tak bisa menemukan tempat yang aman. Semua rumah dan bangunan runtuh. Di saat yang sama, sebuah cekungan besar tiba-tiba terbentuk. Dari cekungan itu mulai muncul mata air yang airnya sungguh melimpah. Desa Kawar pun semakin hancur tanpa tersisa. Lama-kelamaan, cekungan itu terisi air semakin banyak hingga terbentuklah sebuah danau. Masyarakat setempat lantas menyebutnya sebagai Lau Kawar, yang artinya adalah kawah kawar. Sesuai dengan nama desa yang telah tenggelam dan tak akan bisa kembali lagi. Para orang tua lantas menceritakan kisah itu untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak agar bersikap hormat dan sayang pada orang tua.